Ini banyak orang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sebelum kita bahas masuk kepada Ramadannya, ini penyambutan Ramadan. Ya. Penyambutan Ramadan di mana-mana banyak sekali dengan berbagai macam acara yang mereka lakukan. Di antaranya yang saya sebutkan di sini. Yang pertama termasuk yang penyimpangan ini nyekar. Apa itu nyekar? Nyekar itu tradisi ziarah kubur atau menjemput arwah leluhur yang telah meninggal. Tujuannya ya macam-macam sudah. Kemudian menabur bunga dan segala macam. Soal ziarah kubur pada hakikatnya disyariatkan dalam agama Islam. Perhatikan. Tolong semuanya dengarkan baik-baik supaya tidak salah paham. Ya. Ziarah kubur pada hakikatnya disyariatkan dalam Islam. Yang menyuruh ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Disuruh untuk ziarah kubur, tapi tujuan ziarah kubur yang pertama yaitu mengucapkan salam. Yang kedua tujuan ziarah kubur mendoakan si mayit. Karena mereka butuh doa orang yang hidup. Yang ketiga yaitu supaya kita ingat kepada apa? Mati, ingat kepada akhirat. 3 itu tujuan ziarah kubur. Ini dianjurkan. Tapi ketika ziarah kubur itu seperti yang disalahgunakan oleh sebagian orang, menjelang Ramadan ziarah ke kubur-kubur wali Songo, dengan tujuan minta di sana, minta supaya diberikan barokah, dimudahkan rezekinya, supaya mudah jodohnya, enteng jodohnya, supaya tetap jabatannya, supaya terpilih dalam pilkada. Ini semuanya syirik. Paham ini? Syirik ini. Minta-minta kepada kubur secara akal yang waras, masuk akal nggak? Secara akal nggak masuk akal. Gimana orang sudah meninggal, dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke kubur, sampai di kubur orang datang berbondong-bondong minta. Akalnya bisa terima. Apalagi syariat. Nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kubur Nabi ketika terjadi berbagai macam peristiwa yang besar. Apakah kemarau, apakah peperangan yang terjadi, atau ketika orang-orang Madinah terbunuh di zaman Hajjaj bin Yusuf, nggak ada yang datang ke kubur Nabi minta tolong. Nggak ada. Semua larinya kepada siapa? Kepada Allah. Yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Sampai Allah mengatakan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kalian tertimpa oleh bahaya, musibah, petaka, penyakit atau yang lainnya, tidak ada yang dapat menghilangkan itu kecuali hanya Allah. Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 107. Nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Makanya ketika mereka ziarah kubur tujuannya untuk minta sesuatu, ini nggak boleh dalam Islam. Ini syirik. Dan ini masih dilakukan banyak. Orang kalau ziarah ke kubur wali bukan satu mobil, berbis-bis. Tapi sedikit orang yang mengingatkan. Ini harus terus kita ingatkan. Justru kita sayang kepada mereka. Kita ingatkan itu karena apa? Sayang kepada mereka. Kalau mereka jatuh dalam kesyirikan, tadi saya sebutkan akibatnya apa kalau syirik itu? Amalnya semua hapus. Mereka hidupnya susah. Mereka telah berbuat kezaliman yang amat besar. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Justru kita ingatkan dan terus kita ingatkan ribuan kali ini karena kita sayang kepada kaum muslimin.
Justru yang zolim, yang kejam, para ustadz dan kiai yang membiarkan demikian orang berbuat syirik. Nggak pernah dijelaskan kepada umat itu bahwa ini perbuatan syirik. Karena orang mati nggak bisa mendengar apa-apa, nggak bisa mendengar apa-apa. Hatta dia seorang wali nggak bisa mendengar apa-apa. Yang bisa mendengar hanya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau nggak bisa memberikan dengar kepada orang di kubur, nggak bisa. Allah juga mengatakan kalau engkau berdoa kepada mereka, kepada patung, kepada kubur, yang dikubur siapa yang dikubur? Kamu berdoa, nggak bisa menjawab mereka, nggak bisa mendengar. Kalau mereka mendengar nggak bisa menjawab. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, in tada'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'ukum mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka nggak bisa menjawab, dan mereka akan mengingkari kesyirikan kalian nanti pada hari kiamat. Nah, ini masih terjadi. Nah, sekarang dia tidak minta, tapi menentukan ziarahnya sebelum Ramadan. Ini juga nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan atau di saat pas Id. Nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ziarah kubur masuk ibadah apa bukan? Ibadah. Nggak boleh kita menentukan yang seperti itu. Jadi Indonesia masih banyak ini yang disilakan dengan nyekar. Kemudian juga yang lainnya lagi, penyimpangan yang terjadi dalam menyambut Ramadan, seperti ruahan. Ruahan ini arwahan ya, artinya ritual tradisi yang bisa dilakukan pada malam menjelang masuk bulan Ramadan dalam rangka mengirim doa kepada para arwah leluhur, mendoakan kepada mereka dianjurkan. Kan tujuan ziarah kubur itu mendoakan. Tapi seandainya kita nggak ziarah, kita mendoakan sampai kapan waktu aja. Tapi menentukan ketika menjelang Ramadan nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya seperti itu. Kemudian munggahan, ini dari bahasa Sunda, ini unggah, makan sepuasnya. Kan kalau mau Ramadan sepertinya dia nggak pernah makan, tiap hari nggak pernah makan. Sepertinya. Ya. Akhirnya sebelum Ramadan, karena kita mau puasa sebulan penuh, makan dulu. Ini tradisi yang nggak bagus seperti ini. Kita pasti makan. Atau kita puasa juga pasti kita buka. Pasti, udah pasti. Maka dalam kajian-kajian saya itu saya nggak mau kajian itu ada makanan, karena nggak akan ketemu antara ngaji dengan makan. Yang lebih kuat apanya? Makan yang lebih kuat. Saya nggak mau kalau pengajian makan, ya nggak ada. Makan, makanya saya bilang nggak boleh bawa makanan. Sebab itu kalau udah makan, ya hilang pengajiannya, hilang. Yang ingat makannya. Kalau ini enggak, dia rame-rame makan-makan seolah-olah dia nggak akan makan lagi sudah. Ini nggak benar. Kebiasaan yang tidak baik. Dan ini harus diluruskan ini. Kalau memberikan makan kapan waktu aja. Kalau mengundang makan orang boleh aja. Tapi tidak harus menentukannya sebelum puasa dengan rame-rame, bahkan juga banyak juga menghabiskan biaya dan juga terjadi ikhtilat dan maksiat dan yang lainnya. Kemudian juga diantara lagi menyambut Ramadan dengan, kalau orang Jawa apa bilang, padusan, adus, mandi bersama, sampai laki perempuan campur aduk. Mungkin selama ini nggak pernah mandi kali dia, sebelum Ramadan baru mandi dengan keramas dan segala macam. Ini nggak ada yang seperti ini. Mandi yang wajib itu ketika orang mau sholat Jumat, atau ketika dia bersih dari haid atau nifas, atau dia junub, dia wajib mandi. Tapi menjelang Ramadan untuk mandi nggak ada. Kalau mau Jumat dianjurkan kita untuk mandi, bahkan wajib. Nabi memerintahkan, sampai Nabi mengatakan, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah baligh. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh imam yang 7 akhrajahu sab'ah.
Artinya Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian yang sering juga orang pasang, ini yang keempat ya, padusan. Ini nggak ada ini, karena dianggap itu barokah dengan mandi itu. Bahkan mandinya bukan hanya ini di tepi sungai, di pantai ramai laki perempuan, telanjang maksiat. Ini nggak benar, bukan dari Islam ini. Terus juga sesajen, kalau sesajen ini sudah terbiasa sepanjang tahun orang pasang sesajen. Ini perbuatan apa? Syirik. Karena sesaji buat jin, buat roh-roh tertentu. Dan ini nggak dibenarkan dalam Islam. Kemudian juga seperti yang lainnya, pesta kembang api, beduk. Nah, di sini ada beduk ini. Beduk itu bukan dari Islam. Ingat tuh, beduk bukan dari Islam dan bukan syiar agama Islam. Beduk bukan dari Islam dan beduk bukan syiar agama Islam. Dan beduk ini sangat mengganggu. Dan ini kalau sudah Ramadan sama Idul Fitri, ini mulai orang beduk. Mukul beduk setiap hari. Ini mengganggu kaum muslimin. Ini di buku Hukum Lagu, Musik dan Nasyid. Saya jelaskan di sini tentang beduk. Supaya antum juga tahu, karena ini mengganggu benar ini. Karena ini alat bagian daripada alat musik ini. Beduk dalam syariat Islam, beduk adalah alat musik yang dianggap sebagai syiar Islam. Padahal alat ini sama dengan alat musik yang lain, hukumnya haram. Beduk digunakan untuk memanggil orang sholat 5 waktu di sebagian masjid di Indonesia dan tempat lainnya. Beduk ini dipakai pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di bulan Ramadan untuk meramaikan takbiran dan yang lainnya. Dan dianggap sebagai syiar untuk membangunkan orang-orang sahur dan yang lainnya. Disebutkan bahwa menabuh beduk ini tidak memiliki hubungan apapun dengan ajaran Islam. Karena beberapa alasan berikut ini. Beduk bukan dari agama Islam. Yang kedua, menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang kafir, ahlul kitab, dan ada dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang digunakan untuk memanggil roh-roh nenek moyang mereka. Beduk tidak termasuk dalam syiar agama Islam, dan beduk tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah dalam Islam, sama sekali nggak pernah ada. Menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah dalam agama Islam. Menabuh beduk termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, sedangkan menyerupai orang kafir tidak boleh. Beduk disukai oleh iblis dan syaitan. Beduk tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan para malaikat dan para sahabat. Menabuh beduk mengganggu kaum muslimin. Menabuh beduk mengganggu tetangga, orang yang sedang tidur atau orang sakit. Menabuh beduk termasuk membuang-buang waktu. Menabuh beduk perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Dan yang lainnya saya sebutkan. Bahkan gak ada ganjarannya, gak ada pahala. Tapi orang bergantian mukul beduk. Ya. Dan untuk memanggil sholat, yang ada apa? Adzan. Dan adzan itu hanya ada untuk sholat yang 5 waktu aja. Kalau orang memanggil adzan pada sholat id, jatuhnya perbuatan apa? Bid'ah, kan nggak ada contoh. Jadi adzan itu hanya sholat yang 5 waktu adzan. Bukan beduk. Beduk bukan dari Islam. Adzan hanya untuk sholat 5 waktu. Makanya adzan nggak ada. Mengadzankan bayi nggak ada. Mengadzankan orang mati di kuburan nggak ada. Emang orang mati mau sholat? Nggak ada. Adzan itu dikumandangkan sebagai syiar agama Islam yang besar untuk sholat 5 waktu. Makanya ketika ada orang menghina tentang adzan ini menghina agama Islam dan penghinaan yang besar. Itu harus diberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang menghina agama Islam ini. Karena syiar. Sampai untuk menentukan negara itu Islam atau bukan Islam dengan adzan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi ketika akan menyerang satu kaum, Nabi tunggu dulu lihat. Kalau Nabi dengar adzan, Nabi nggak jadi menyerang. Tapi ketika Nabi nggak dengar adzan, diserang orang-orang itu. Berarti mereka bukan orang Islam. Jadi syiar agama Islam yang besar masalah adzan ini. Nggak boleh dicela, nggak boleh dihina. Kemudian tradisi yang lain lagi yang tidak dari Islam,
tradisi maaf-maafan. Nggak ada ini. Nggak akan diterima puasa Ramadan kalau seorang belum maaf dengan yang lainnya, seorang istri belum minta maaf pada suaminya. Nggak ada ini. Nggak ada asalnya itu hadisnya. Tapi itu disebarkan. Minta maaf bagus dan memaafkan bagus. Tapi ketika orang itu berbuat kesalahan, tapi menentukan ketika mau Ramadan itu maaf-maafan tidak ada dalam Islam. Dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh kaum muslimin seperti tadi itu, beduk, kembang api dan segala macam, itu bukan dari Islam, itu dari orang-orang kafir, nggak boleh ditiru.